Kalau ada orang nggak percaya habaib itu dan Nabi kan hak dia. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah. Selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Nah, coba ya, katanya simple. Kalau nggak percaya ya sudah, nggak usah dipaksa. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, terbongkar lagi kaum muslimin. Ternyata memang Ba'alawi itu 99,9% yang ada di media itu pendusta semua kaum muslimin. Ya, pendusta. Kemarin kita sudah mengangkat video dari Hanifah Latos yang sok-sokan kata Hanifah Latos, ya nggak usah bangga-bangga dengan nasab. Ya, percuma kalau nasabnya baik, tapi kelakuannya nggak baik, amal ibadahnya nggak baik. Yang jelas tidak ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Percuma. Ya, nasab itu nggak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, waman bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Semua dalil sudah dikeluarkan sama Hanifah Latos untuk Ba'alawi yang suka membanggakan nasab. Ya. Yang jelas video sebelumnya yang sudah kita angkat, ya di sana Hanifah Latos menekankan nggak usah membangga-banggakan nasab, nggak ada gunanya. Tapi ternyata mertuanya Hanifah Latos belakangan beredar videonya, dia datang ke Aceh, lagi-lagi nyebarkan nasab, ya, lagi-lagi membangga-banggakan nasab. Ini jauh-jauh dari Bogor, ya, jauh dari Bogor ke Aceh, bukannya menyebarkan tentang tauhid, menyebarkan tentang sunnah, menyebarkan tentang muamalah yang baik. Ini malah nyebarkan nasab. Ya, nanti Hanifah Latos kalau ke Aceh nanti saya suruh bawa buku keabsahan nasab Ba'alawi. Untuk apa? Lagi-lagi tujuan untuk bahas masalah nasab, ya. Tetap bela-bela nasab Ba'alawi yang katanya nyambung kepada Nabi, itu tujuannya cuma untuk berbangga-bangga. Udah nggak ada tujuan yang lain, nggak ada tujuan lain. Ya, Profesor Ahmad Zahro di dalam videonya, beliau pernah menegaskan, orang kalau berbangga-bangga dengan nasab, tujuannya cuma untuk kesombongan, nggak ada tujuan lain. Ya, termasuk Ba'alawi. Ya, coba kita simak video dari Pak Rizik Syihab waktu di Aceh. Ya, jualan nasab di Aceh. Parah. Kita simak videonya. Nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alawi untuk dibagi-bagi ke setiap daya, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Tuh, ya. Padahal Rizik Syihab sendiri waktu podcast sama Ari Untung, ya, ngomongnya ya masalah nasab ini simple. Orang yang nggak percaya ya sudah. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu dan Nabi kan hak dia. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah. Selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Coba ya, katanya simple. Kalau nggak percaya ya sudah, nggak usah dipaksa. Ini sampai ke Aceh, jualan nasab. Bahkan nitip Hanif nanti kalau ke Aceh, ya saya suruh bawa buku, ya, keabsahan nasab Ba'alawi. Masih nekat juga, ya, mendoktrin orang Aceh. Katanya nggak percaya ya sudah, simple. Ya, menantunya juga ngomong, ya, nggak perlu membangga-banggakan nasab, nggak ada gunanya. Ini masih juga jualan nasab. Bahkan sampai ke Aceh pun ya bahasnya nasab. Itu artinya Ba'alawi itu tetap ngebet pengen diakui sebagai zuriat Nabi. Ya, coba kata Rizik Syihab tadi, supaya para pecinta habaib, pecinta keluarga Nabi, kan, tetap ya ngaku-ngaku keluarga Nabi.
Rizik ya. Pokoknya kalau Ba'alawi itu ya sama semua lah ya. Yang tampil di media itu sama semua ya, mungkin ada yang baik ya cuma ya 1% paling ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik, saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi, saudara. Yuk kita bersatu. Kalau bersatu kuat. Aceh begitu bersatu, 4 pulau nggak jadi, saudara diambil. Dan Aceh kalau bersatu, saudara, semua butir-butir dalam perjanjian Helsinki, yang maaf, setahu saya mungkin masih 80-90% belum direalisasikan oleh pemerintah pusat, betul? Nah, saya bicara begini, saudara, bukan untuk memanas-manasi, tapi memberikan solusi, saudara. Kita buka perjanjian damai Helsinki, kita tandai satu-satu. Mana yang sudah dijalankan, mana yang belum dijalankan. Yang sudah dijalankan, kita bersyukur. La in syakartum, la azidannakum. Itu janji Allah. Mana yang belum dijalankan, tuntut. Saudara, masyarakat Aceh jangan diam. Ulama dan tokoh masyarakat, kalau perlu turun ke jalan, kalau perlu kumpul itu, saudara, di lapangan Berang Padang, atau kumpul itu di Masjid Raya, saudara, sampaikan. Kami minta poin ini, poin ini, poin ini, segera direalisasikan. Ini sudah 20 tahun, saudara. Dari 2005 sampai 2025, sudah berjalan 20 tahun. Kalau tidak diingatkan, nanti orang lupa, pusat lupa, emang sering pura-pura lupa. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah, saya berkomitmen dengan Front Persaudaraan Islam dan ormas-ormas Islam di Jakarta, kami akan suarakan di Jakarta ya, supaya seluruh poin perdamaian dalam Helsinki direalisasikan, diwujudkan, supaya tidak ada lagi gejolak atau pertumpahan darah di Aceh. Betul? 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 Takbir! Rizik ya. Ini nggak cocok disebut sebagai gerakan dakwah, nggak cocok. Jauh-jauh dari Bogor ke Aceh. Ini bukan dakwah, bukan dakwah namanya. Jualan nasab sekaligus memprovokasi. Ya. Memprovokasi. Masalah pulau di Aceh juga nggak ada jasa Ba'alawi kok. Ya, itu diputuskan sama Pak Presiden, Pak Prabowo. Nggak ada jasa Ba'alawi. Masalah pulau di Aceh kemarin, polemik pulau itu, nggak ada. Rizik ya. Kalau dakwah itu ya jauh-jauh dari Bogor ke Aceh, dakwah jelaskan tentang tauhid, jelaskan tentang bagaimana ibadah yang benar, muamalah yang benar, ya, jelaskan syariat Islam ini menurut tuntunan Nabi. Ya, ini malah jualan nasab sama nyebar provokasi. Ini bukan dakwah, ya, bukan pendakwah, ini provokator. Rizik Syihab provokator. Warga Aceh jangan percaya. Ba'alawi zuriat Nabi jangan percaya. Ya kalaupun ada yang percaya nggak usah ikuti ajarannya. Ajarannya sesat. Ya, nanti diajak nyembah Umar Mukhdor, nyembah Umar bin Hafiz, nyembah Abdullah Al-Hadad. Lama-lama ya nyembah Rizik, nyembah Hanif, nyembah Bahar Smith, nyembah Topik Asegab. Ya, diajak nyembah Ba'alawi sudah. Ya, nanti kalau mati ditanya sama malaikat nggak usah dijawab macem-macem, jawab saja nama Habib. Ya, kalau cinta sama Rizik jawab nama Rizik, cinta sama Hanif jawabannya ya pakai nama Hanif. Cinta Bahar Smith nanti dijawab man robuka man nabiuka, dijawab Bahar Smith. Itu ajaran sesat, jangan diikuti ajaran seperti itu. Ya, sholawatan ketimpringan, ngagung-ngagungkan kuburan, jangan diikuti ajaran seperti itu. Nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, nggak sesuai. Dan ada satu konten kreator dari Aceh, TIJ, ini nanggepin ceramah provokasi dari si Rizik Syihab ini ya. Coba kita simak videonya ya. Kalau saya dukung TIJ ini ya, mencerdaskan orang Aceh, jangan ikut-ikutan Ba'alawi, sesat. Bersaudara, kedatangan Gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi Aikon ke Aceh beberapa waktu yang lalu. Ada berita viral terkait pembegalan 4 pulau di Singkil ya, di Kabupaten Singkil Aceh. Jadi mungkin itu merupakan momentum yang sangat bagus untuk mengangkat telur kepada Mas Rizik. Dan saya rasa itu sah-sah saja. Dan menyangkut kedatangan tamu ke Aceh, sebelumnya saya mau tanya dulu ya, gimana perasaan Mas Rizik selama di Aceh? Aman kan? Aman tidak? Ada PKI-nya? Ada Unyilnya? Ada Mulyono-nya?
ada ante-ante asing selama Mas Rizik di Aceh? Ada intelijen hitamnya? Nggak ada. Kalau intelijen bibir hitam ada. Apakah intelijen bibir hitam mengganggu? Tidak. Berarti fitnah dong. Kalau ada pembenci ulama di Aceh, yaitu TIJ, ada PKI di Aceh, yaitu TIJ, justru saya mau nonton, saya telepon Mukibin. Saya boleh hadir nggak di acara tersebut? Jawabnya lama. Saya telepon teman saya Mukibin. Lebih baik janganlah bang, nanti ricu lah. Saya nggak bikin onar, saya duduk, saya nonton. Nah, saya nggak komentar sama sekali, kan acara orang perlu kita hormati. Janganlah bang, nggak usah. Abang nonton aja live-nya. Dikirimlah linknya, link live oleh Mukibin. Panglima Mukibin ya. Jadi yang saya dapat poin daripada omongan si Mas Rizik ini, ngajarin orang Aceh tentang sejarah, ngajarin orang Aceh tentang berperang, ngajarin orang Aceh tentang perjuangan. Kalau itu nggak butuh lu. Kibin kan marah kalau kita bilang, kalau itu yang mau dia keluar di sini, nggak perlu dia. Kita pun dari TK udah khatam terkait masalah itu. Ya. Jadi ente ketinggalan jauh sekali, ketinggalan lokomotif. Kenapa nggak naik pesawat mundur aja? Oh, sama satu lagi, dagang nasab. Jadi beliau mengatakan bahwa menantu beliau nanti akan datang lagi ke Aceh untuk membagikan buku-buku tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Untuk para mukibin, untuk masyarakat Aceh itu tidak penting. Nah, kita akan bagikan ke tengku-tengku, ke pondok-pondok pesantren. Kata beliau, oke lah, silahkan. Untuk pembelaan atas nasab yang tidak bisa dibuktikan. Saya rasa orang-orang di sini nggak setebal pemikiranmu. Mas Rizik. Saya udah siap-siap. Kemarin saya pikir Mas Rizik mau perangi saya gitu. Ternyata nggak ada satupun mukibin yang berani sama saya, berani datang sama saya gitu. Kalau misalnya saya ini pembenci ulama, orang yang membuli ulama, saya rasa itu udah ada perwakilan daripada ulama datang ke tempat saya, karena di sini nggak model persekusi. Datang ke tempat saya, mengundang saya untuk bertemu dengan ulama, untuk membahas. Bahkan bisa ditabayunin dengan si Rizik gitu. Tapi udah beberapa kali si Munib, menantunya si Rizik juga yang kemarin datang kemari, nggak ada. Bahkan mukibinnya kan nggak ada yang bersuara misalnya mengancam saya, akan datangi saya misalnya. Yang keluar-keluar kan yang di Pulau Jawa yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu saya mungkin, dia nggak tahu saya itu orangnya lemah lembut kalau ketemu ya kan. Seperti Gurunda, lemah lembut kalau ke Aceh. Aku salah ngomong mungkin, salah ngomong bisa lemparin di sini. Mau cucu Ubed, mau Bahlul Bait, nggak peduli di sini. Gitu ya. Makanya beliau sekarang seperti biasa tabiat. Kalau nggak mampu dipukul, dirangkul seperti biasa. Itu kodenya. Bahasanya dirangkul, padahal dijilat. Jilat pinggul misalnya. Ya, jadi untuk cucu Bahlul Ubed tenang. Nggak ada urusan kita sama kalian yang baik-baik. Yang oknum ya, yang baik-baik kan oknum. Kalau yang jahat-jahat, yang tukang tipu, yang tukang teriak-teriak, itu maklum ataupun umum gitu. Yang baiknya oknum, yang jahatnya maklum. Syuhrul istifadah. Jadi begitu teman-teman semuanya. Ala kulli hal, untuk sahabat-sahabatku mukibin di Aceh, udahlah, biasa aja. Kalau mungkin kalian itu mengharap syafaat dari beliau, silahkan, itu kan menyangkut kepercayaan gitu. Tapi sejauh ini udah bagus, karena kalian nggak mengurus urusan kepercayaan saya gitu. Dan saya tidak akan menjadi kafir kalau saya nggak percaya dia cucu Nabi berdasarkan bukti dan penjelasan dari kiai-kiai kita gitu. Dan sebenarnya itu orang-orang di sini udah lama tahu tentang hal seperti itu, cuman nggak suka bila terjadi perpecahan gitu. Dan saya bilang beberapa kali kepada tengku-tengku kita di sini, ini persoalan amar ma'ruf nahi munkar, kebohongan, dan menjaga nasab suci Rasulullah itu sebenarnya harus dijelaskan gitu. Nggak boleh didiemin, apalagi mereka seolah-olah seperti berkuasa gitu. Ya, kita menghindari perpecahan, menghindari kisruh ya. Ya sudah, saya maklumi itu, tapi saya tidak bisa berhenti, saya bilang gitu. Saya udah sempat di penjara, saya juga nggak mau berhenti, karena ini memang tanggung jawab kita nih untuk menjelaskan bahwa perilaku mereka itu tidak beradab, perilaku mereka itu tidak baik gitu. Kemudian mereka membawa nama Rasulullah untuk kegiatan-kegiatan yang nggak benar gitu. Warga di Aceh sudah tercerahkan setelah Rizik datang ke Aceh. Apa yang tercerahkan? Apa yang dia ngomong? Aceh sebagai modal dan model itu aja. Itu kita udah sangat paham. Kalau ada yang datang ke Aceh ada maunya, pasti kata-katanya itu. Dulu Senok Hogranyo datang ke Aceh juga menyamar sebagai ulama. Menyamar sebagai ulama, bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi imam di Masjid Baitur Rahman. Kibin nggak tahu, datuk-datuknya Kibin nggak tahu pada zaman itu, sehingga datuk-datuk Kibin mempersilahkan Dr. Christian Senok Hogranyo, ya orientalis Belanda, yang berpura-pura masuk Islam, dipersilahkan. Siapa yang tahu
Siapa yang tahu bahwa dia itu seorang orientalis Belanda? Kok provokator sejarah gue bahas? Bim. Yang provokator itu si Rizik, cuman masuk Aceh nggak berani memprovokasi. Nah, disitulah jiwa pengecut dia ketahuan. Untung dia nggak ngaku keturunan Tuku Umar, karena kalau di Betawi dia ngaku keturunan si Pitung. Kalau di Padang ngaku keturunan Imam Bonjol. Kalau ke Tarim, Umar Muhdor, itu nggak apa-apa, Datuk mereka. Jadi begitu, saudara. Jadi begitu. Saya nggak percaya dia sebagai ulama, saya tidak meyakini dia ulama, terus mungkin bisa apa? Saya nggak percaya si Rizik ulama. Banyak bukti kalau dia bukan ulama. Banyak bukti. Dan saya nggak percaya dia cucu Nabi. Apalagi orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Provokasi nggak berani ke sini. Coba lihat, nggak ada di sini adem ngomongnya, nggak ada provokasi, nggak ada. Yang nggak lupa dia siap bela ulama, siap bela santri, siap bela kiai, siap bela habaib. Di situ gak. Ternyata di sini cuma mau jualan nasab. Nanti Habib Hanif akan datang ke Aceh. Dan nanti Habib Hanif akan bawa buku. Gak bisa Hanif sebalik. Gak penting. Gak penting dulu sama sekali. Gak penting. Jauh-jauh datang cuma ngendos nasab. Gua gak perlu putarin. Gua bisa ngulangin. Belum pun dia ngomong, gua udah tahu apa yang mau dia omongin. Mau ngomongin masalah pulau, udah keduluan beres. Mau provokasi Fufu Fafa, Mulyono, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa, saudara. Jadi penyakit kita di sini nggak enak. Kekalahan terbesar Datuk kami itu bukan kalah perang, bukan kalah strategi. Kalahnya pada sikap nggak enak. Nggak enak lah dia udah datang ke sini, kan kita perlu menghormati tamu, perlu memuliakan tamu. Datanglah bikin makanan juga bawa gitu. Itu yang terdengar dari mulut-mulut kiai-kiai kita di sini, kita dengar dari mulut-mulut para mukibin gitu. Yang lain sih keluarga mereka, satu circle sama mereka gitu. Siap bela ulama, siap bela gubernur, siap bela santri, siap bela Islam, siap bela Allah, nggak bingung dia. Itu yang mau ditanyakan sama seorang muslim, apalagi daerah yang diberlakukan syariat Islam. Siap bela Allah, siap bela Nabi, ngapain lu tanya itu, Ji? Kita tanpa ditanya seperti itu pun kita udah siap. Siap bela Islam, siap bela Nabi, siap bela Allah, siap bela nasab palsu, gitu. Bilang aja gitu. Siap bela nasab palsu, gitu. Gimana, Ji? Nggak ada PKI di Aceh kan? Nggak ada bedal nasab di Aceh kan? Di Aceh tidak ada PKI, di Aceh tidak ada cucu PKI, di Aceh tidak ada bedal nasab. Setelah kau datang, itulah dia. Baru ada bedal nasab. Cucu PKI. Baru ada setelah kau datang. Sebelum kau datang nggak ada, aman-aman aja. Karena ya, bedal nasab kau. Cucunya PKI kau, cucu antek Belanda kau. Cucu Nabi palsu kau. Ngaku-ngaku sebagai julian Nabi kau. Ya kau masalahnya sebenarnya. Masalah yang ada di otak kau, masalah yang ada di tubuh kau, itulah masalah. Kalau nggak ada, kau nggak ada masalah. Coba lihat, ada masalah nggak? Ya, TIJ sangat mewakili kaum muslimin di Indonesia. Ya, terutama yang sehat, cerdas. Ya, karena memang benar yang disampaikan TIJ. Rizik Syihab itu bukan ulama. Bukan penceramah, bukan pendakwah, bukan. Yang ada provokator sama penjual nasab. Penjual nasab, pendawir, pendongeng, ya, provokator. Itu yang pas. Ya. Ba'alawi juga secara umum seperti itu. Ya. Kalau ulama itu kan nggak pernah ngerendahkan orang lain, apalagi ngerendahkan ulama yang lain. Nggak pernah. Sementara kalau Ba'alawi selalu merendahkan orang lain dan selalu merendahkan ulama. Ya, Ba'alawi mengatakan, Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat, itu lebih mulia daripada ulama. Kalau ulama mulia karena ilmu, kalau Habib mulia karena nasab. Kalau ilmunya dicabut, ulama nggak mulia lagi. Tapi kalau Habib, meskipun gila, tetap mulia. Belajar sama satu Habib yang bodoh, perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Coba ya, merendahkan ulama. Ya, nggak ada ulama merendahkan orang lain, merendahkan ulama, nggak ada. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Ya, atau kama qala, nggak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari sifat kibr, sifat sombong. Dan apa itu sombong? Batarul haq wa khamtun nas. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sedangkan Ba'alawi jelas menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, memerintahkan kepada kita untuk berdoa minta kepada Asmaul Husna, wasilah Asmaul Husna, tapi Ba'alawi ngajak nyebut Umar Mukhdor, ngajak nyebut Umar bin Hafiz. Bahkan kalau mau atraksi terjun dari gedung yang tinggi supaya nggak apa-apa, nggak usah nyebut bismillah. Ya, sebut nama Umar Mukhdor. Ya, Umar Mukhdor terjun dari tower, dari loteng, nggak apa-apa. Nggak usah nyebut nama Allah. Allah itu apa? Ya. Bagi Ba'alawi, Allah itu nggak ada apa-apanya. Allah kalau menurunkan bala bencana harus izin dulu sama wali kutub. Wali kutub ACC Allah turunkan, nggak ACC nggak Allah turunkan. Allah harus izin dulu sama Ba'alawi. Coba. Itu bukan ulama, namanya ngelama. Tahu ngelama? Ngelama itu kurang ajar. Itu. Jadi Rizik Syihab, Hanifah Latos, Ba'alawi ya, secara umum itu bukan ulama tapi ngelama ya, kurang ajar. Mudah-mudahan Mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.